buat siang hari ini kami mengucap syukur buat keberadaan kami yang dipenuhi oleh Roh Tuhan saja. Dan hari ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang kami ketahui akan memerdekakan hidup kami, mengubah hidup kami, cara berpikir kami, mengubah sikap hati kami, dan kami benar-benar menjadi ciptaan yang baru, manusia yang baru, yang dipenuhi dengan Roh Tuhan, dan kami mengalami yang namanya kepenuhan Kristus. Dan hidup kami menjadi sama seperti Kristus. Ajari setiap kami Tuhan, hancurkan setiap kebebalan kami, hancurkan setiap roh agamawi di dalam diri kami. Kami sungguh-sungguh Tuhan mau berjalan di dalam roh-Mu, kami berjalan di dalam kebenaran-Mu, dan kami tahu bahwa kami akan mengalami semua kebaikan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini kami mengikat roh-roh jahat yang ada di ruangan kami, yang hendak mencuri kebenaran firman Tuhan, benih firman Tuhan yang hendak dicuri oleh roh-roh jahat yang ada di ruangan kami ikat, kami dorong keluar dalam nama Yesus. Yes, tidak ada roh-roh jahat yang mencuri kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini taruh tanganmu di atas kepala. Taruh tanganmu di atas kepala. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tundukkan pikiran kami di bawah firman Tuhan. Dan hari ini, semua selubung-selubung yang ada di kepala kami, yang membuat kami tidak bisa berpikir jernih, dibuka dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kami turunkan api dari surga membakar semua yang bukan dari Tuhan di dalam nama Yesus. Taruh tangan kalian di dada. Taruh tangannya di dada. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memerintahkan setiap roh-roh yang sempat masuk, yang bukan dari Tuhan, keluar sekarang. Yang bukan dari Tuhan, roh-roh pemberontakan, roh-roh agamawi, roh-roh yang terikat dengan narkoba, seks bebas, semua pemberontakan, semua yang membuat kami terus melakukan dosa, kami perintahkan keluar roh-roh ini di dalam nama Yesus. Hati kami adalah tempat roh Allah bertahta. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hati kami diberi hati yang baru, tidak ada hati yang terluka. Engkau memberikan kepada kami hati yang baru, hati yang lembut, mudah diajar, mudah dibentuk, mau berubah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dan terangi mata hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan firman-Mu, sehingga kami bisa menangkap setiap apapun yang Tuhan sudah sediakan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Amin, silakan duduk. Oke, hari ini kita akan menerima pencurahan Roh Kudus ya. Bagaimana engkau menerima pencurahan Roh Kudus? Engkau menerima penuh dengan Roh Kudus. Apakah saya perlu? Apakah saya butuh yang namanya dipenuhi oleh Roh Kudus? Butuh. Karena Yesus pada waktu pelayanan di bumi itu adalah manusia 100%. Dan kalian baca di Markus 1 ayat 9 sampai 11, waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus turun ke atasnya. Ya, tahu kan? Markus 1 ayat 9 sampai 11. Artinya Yesus Kristus yang manusia 100% dalam menjalani kehidupannya sehari-hari butuh Roh Kudus. Dan kalian semuanya, kita, saya, semuanya yang percaya Yesus, di dalam diri kita ada Roh Kudus. Tetapi seringkali Roh Kudus itu kita nonaktifkan di dalam roh kita. Roh Kudusnya ada di mana? Manusia tadi tubuh, jiwa, dan roh, ya. Tubuh, jiwa, dan roh. Rohnya, roh kita menyatu dengan Roh Kudus. Ya, roh kita nanti juga menyatu dengan roh Bapa, roh Kristus, sehingga kita menjadi seperti Kristus. Itu ayatnya ada semua di kitab Roma, nanti kalian pelajari sendiri, ya. Saya ini lagi membahas tentang bagaimana kita mengalami pencurahan Roh Kudus. Nah, yang kudus tidak bisa bercampur dengan yang tidak kudus. Kenapa banyak orang tidak bisa mengalami kepenuhan roh? Karena saudara masih membiarkan roh-roh dunia nyampur di dalam jiwamu, di dalam dirimu. Pikiranmu, perasaanmu, hatimu masih dipengaruhi oleh roh-roh dunia. Apa contohnya roh-roh dunia? Coba dibuka di Galatia 5 Galatia 4 ayat 9, itu ada roh-roh dunia. Ya, ada roh-roh dunia. Itu yang membuat orang tidak bisa
yang namanya mengalami kepenuhan roh. Ya, coba dibantu dibaca. Silakan. Kiri mana ke kiri? Tapi sekarang, ya Bu, Ya, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri kepadanya? perhatikan Adit. Adit, kamu yang mau keluar, ya. Ini contoh ya. Contoh Adit nih yang mau keluar ya. Hari ini mungkin dia sangat rajin membaca Alkitab, ya. Dan dia mengerti bahwa aku tidak mengizinkan roh-roh yang lain masuk, ya kan? Karena kamu setiap hari membaca Alkitab. Tapi begitu nanti kamu keluar dari lapas, kamu pulang ke Klaten, kamu akan dikerumuni oleh teman-teman lamamu, dihubungi by phone, ya. Wah, gimana kabarnya? Wah, gimana? Ayo coba lagi sedikitnya, aku masih punya sedikit gitu ya. Terus, oh enggak, terima kasih. Enggak, aku sudah kapok gitu ya. Adit mana Adit? Berdiri kau. Ini biar jadi pengingatan nih, Adit mana Adit? Buat kalian semua yang mau keluar juga ya, buat pengingatannya. Nah, kamu berdiri aja kayak gini. Biar surga melihat hidupmu, ada malaikat Tuhan, ada saksi-saksi di atas kamu. Lihat nih, kita ibadah seperti ini, surga terbuka loh. Ada para malaikat yang memperhatikan apa yang kita kerjakan. Ada orang-orang kudus, ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus mengawasi kita. Ada malaikat yang mencatat segala perbuatan. Dengar ya, Adit. Ketika kamu keluar, kamu akan ditelepon oleh orang-orang sekelilingmu yang itu notabene adalah manusia lamamu. Ya, nah, kamu pertama kali berkata, no, tidak, terima kasih, saya sudah tidak mau lagi bermain seperti itu. Nah, terus kemudian kamu nih mulai, ada datang lagi, kamu menolak lagi. Teman-temanmu mencoba untuk menghubungimu, kamu menolak. 1 bulan, 2 bulan, kamu mulai susah cari kerjaan, ya. Wah, mulai lagi nggak percaya mana Tuhan. Mana nih aku katanya mencari, mendapatkan, mengetok pintu dibukakan. Mana nih katanya aku minta dikasih, mana nih. Terus keluargamu mulai Mbok kerja gitu loh, jangan nganggur-nganggur saja. Kamu mulai depresi, mulai mengalami tekanan. Terus kamu mulai kerja apa saja. Terus mulai itu teman-temanmu membisiki lagi. Susah kan? Makanya sebentar kecil aja nih. Nanti kamu lumayan lah buat kamu makan. Ini ayat ini. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mulai memperhambakan diri kepadanya? Adit, dengarkan saya. Ini berlaku juga buat semuanya. Kenapa Adit yang saya panggil? Karena dia mau pulang sebentar lagi. Jangan pernah engkau bersahabat lagi dengan roh-roh dunia. Narkoba, mencuri, dusta, roh sakit hati, roh pembunuh, roh perselisihan, roh perselingkuhan, roh perjinahan, itu membuat kamu miskin. Roh-roh itu sifatnya lemah dan miskin. Kamu baca ini kan ya? Kita lihat ya, 4 ayat 9. Bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin? Jadi, waktu seseorang mengizinkan roh-roh dunia. Apa itu roh-roh dunia? Yang membuat engkau berbuat kedagingan, Galatia 5 ayat 19 sampai 20. Kamu pasti akan miskin dan lemah. Karena engkau mengizinkan roh-roh dunia masuk. Paham ya? Paham, Bu. Paham, kasih jempol semuanya loh, jangan sampai yang belakang-belakang. Roh dusta, roh sombong, roh iri hati, roh pornografi, roh apa lagi? Cabulan, hawa nafsu, keinginan Bulan, hati. nah kayak gitu.
Ya, iri hati, sakit hati, susah mengampuni, itu roh-roh dunia. Waktu engkau sudah berkeputusan bahwa kamu menjadi ciptaan yang baru, kamu tolak roh-roh itu. Izinkan Roh Kudus dan firman Tuhan menjaga hidupmu. Ya, Adit? Izinkan Roh Kudus dan firman Tuhan, dua hal ini, Roh Kudus dan firman, menjaga hidupmu. Maka ketika kamu berada di jalur yang benar, kamu berdoa minta apa saja dikasih karena jalurmu benar. Tapi kalau masih ada dosa yang kamu kerjakan, akan berlaku Yesaya 59. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong, bukan telinganya kurang tajam mendengar doamu, tetapi yang menjadi pemisah antara engkau dan Tuhan Allahmu adalah segala dosamu. Ya toh? Itulah yang membuat aku doa kok nggak dijawab-jawab. Ya, Roh Kudus akan mengingatkan kepadamu karena kamu masih sakit hati. Kenapa kok aku sudah mengampuni? Mulutmu mengampuni tapi hatimu tidak, kamu masih jengkel. Contohnya Roh Kudus ngomong kayak gitu. Tapi sulit itu menjadi orang pengikut Yesus, sulitlah aku pokoknya mau seperti dunia saja. Ya sudah, itu berarti engkau membiarkan Roh Kudus tidak bekerja, tetapi engkau kembali kepada roh-roh dunia. Sampai sini paham kenapa doanya tidak dijawab? Bukan karena Tuhan tidak sayang sama kamu. Tuhan sangat sayang kepadamu. Bahkan dia mati buatmu. Yang membuat dia tidak menjawab doamu adalah dosa yang belum selesai. Selesaikan dosa, dan di jalan itu ada berkat. Ya, oke. Sekarang paham ya? Berarti sekali lagi kita akan belajar akan dipenuhi oleh Roh Tuhan. Nah, Roh Kudus tidak bisa nyampur dengan yang tidak kudus. Engkau harus selesaikan dulu roh-roh yang lain itu. Bagaimana caranya? Dengan engkau bertekun membaca Alkitab. Saudara yang ada di Umbang, paham ya? Kalau paham, kasih jempol ke atas. Paham enggak? Oke. Nah, sekarang Bu, bagaimana saya mosok saya bisa terus hidup di dalam kekudusan? Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Yohanes 1 ayat Ayo, 1. Ger. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Ya, dari ayat 4 sampai ayat 5, diulang bersama-sama. Ayo dibaca bersama-sama ayat 4 dan 5, 2, 3. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. Tadi pertanyaannya, Bu, apakah saya bisa menjadi kudus senantiasa? Bisa, asal engkau selalu ada firman. Yang ayat 1 sampai dengan ayat 3 tadi, firman itu adalah Allah sendiri. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu Allah. Terus, ia pada mulanya bersama dengan Allah. 3, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, ayat 4. Begitu kamu penuh dengan firman, terus tekun firman, engkau tekun di dalam firman, sisi gelapmu hilang. Karena firman itu terang. Firman itu adalah Allah sendiri. Allah itu sifatnya terang. Paham ya? Paham, Bu. Yang paham angkat jempolnya. Saya ulang. Bagaimana saya menjaga hidup saya terus di dalam terang Tuhan? Saya harus wajib hukumnya membaca firman.
Karena firman itu adalah Allah sendiri dan Allah itu terang. Ketika saya terus membaca firman, terus membaca firman, terus membaca firman, terus membaca firman, sisi gelap saya hilang. Karena saya diterangi oleh firman yang terus saya baca, saya deklarasikan, saya renungkan siang dan malam, mengubah pola pikir saya, maka saya menjadi terang. Tidak ada sisi kegelapan. Paham? Amin. Paham, Bu? Nah, oke. Jadi kalau kalian sampai tidak ada firman, gelap enggak? Kalau nggak ada firman, gelap enggak? Gelap. Gelap, Bu. Degil kamu, ya degil. Ayat 5, Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dalam gelap. Ya kan? Terang itu bercahaya dalam kegelapan, kegelapan tidak menguasainya. Waktu saudara terus membaca firman, sisi gelapmu hilang. Engkau hanya berbuahkan terang. Amin. Yakobus 1 ayat 22-23. Amin, Bu. Oke. Jangan sampai engkau disebut pendusta ya. Oke. Yakobus 1 ayat 22. Ya, silakan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Amin. Ya, hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Bukan hanya dengar saja, tapi dengar, tapi kamu lakukan. Kalau kamu dengar saja, tapi tidak lakukan, maka kamu disebut pendusta. Tidak ada pendusta yang terhubung dengan surga. Itulah kenapa waktu berdoa tidak didengar oleh Tuhan, karena pendusta. Dengar firman, tapi tidak dilakukan. Paham ya? Saudara, kalau engkau ingin mengalami yang namanya segala kebaikan Tuhan, penyediaan Tuhan, kamu tahu firman, kamu dengar firman, kamu harus lakukan firman itu. Oke, nah sekarang, sudah ya, dasar-dasarnya sudah, engkau sudah membuang roh-roh dunia, engkau sudah menjadi pelaku firman. Sekarang engkau berhak untuk menerima kepenuhan roh. Amin. 1 Korintus 12. 1 Korintus 12. Bu, kenapa saya harus dipenuhi roh Tuhan dan kenapa saya harus mendapatkan karunia-karunia? Dan itu pertanyaannya. Kan saya bukan pendeta. Saya jemaat biasa, kenapa saya harus penuh dengan karunia-karunia? Untuk engkau hidup di dunia ini, engkau butuh yang namanya perlengkapan yang dari surga yang harus engkau terima. Misalnya karunia membedakan roh. Kalau kamu punya karunia membedakan roh, kamu nggak gampang ditipu orang. Ya, kalau engkau punya karunia membedakan roh, engkau nggak akan gampang menerima ajaran sesat. Kalau engkau punya karunia membedakan roh, contoh ini karunia membedakan roh ya. Ketika engkau berada di sebuah ruangan, dan ruangan ini ada sesuatu roh yang lain yang sedang ada di tempat ini. Engkau akan paham, oh ini tempatnya nggak bagus nih. Ya, sebagai orang yang dipenuhi kuasa dan otoritas, engkau bisa mengusir roh-roh itu. Sehingga tempat yang akan kamu pakai untuk bisnis ini menjadi bersih. Itulah kenapa engkau harus punya karunia-karunia ini. Amen. 1 Korintus 12. Oke. Ayat 1 sampai 11. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya.
Kamu Terus, tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. stop dulu, saya mau berhenti di ayat 2. Kita berpikir bahwa kita tidak punya berhala. Berhala itu adalah roh-roh dunia. Ya, oh aku nggak nyembah patung, kok aku nggak punya berhala. Coba dibuka di Kolose 3 ayat 5. Kolose 3 ayat 5. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya, toh? Yang disebut percabulan, yang disebut kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, kamu greedy, serakah, itu kamu disebut penyembahan berhala. Ya, berarti kalau penyembahan berhala masih ada di dalam dirimu, masih ada sesuatu yang duniawi, cabul, najis, hawa nafsu, nafsu jahat, serakah, semuanya untuk saya, kamu tidak mau berbagi, kamu egois, memperkaya dirimu sendiri untuk kepentinganmu sendiri. Engkau serakah. Salah satu contoh orang yang menyembah berhala adalah serakah. Berarti masih ada roh-roh yang lain. Itulah kenapa dia berdoa tidak didengar. Oke? Iya, Bu. Efesus 5 ayat 5. Ini kita mendeteksi roh-roh dunia yang masih ada di dalam diri kita supaya keluar dan kita dipenuhi dengan roh Tuhan saja. Yesus Silakan. 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Nah, orang-orang sundal, orang-orang cemar, ya, pergi ke pelacuran, jajan, yuk jajan karena istrimu meninggalkanmu, kamu pergi ke pelacuran. Nah, itu orang sundal namanya. Terus orang cemar, serakah, ada lagi serakah kan? Serakah itu semuanya untuk dirinya sendiri. Artinya penyembah berhala. Yang tidak ada orang-orang ini yang akan mendapatkan bagian di dalam kerajaan Kristus. Itulah kenapa dia doa, dia mencari, dia tidak mendapatkan. Dia doanya tidak didengar. Karena memasukkan penyembahan berhala. Balik ke 1 Korintus 12 ayat 2. 1 Korintus 12 ayat 2, kamu tidak tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang 3. bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Terus Ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semua dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada seorang Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat,
dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Oke, perhatikan mulai dari ayat 8. Ya. Karunia roh itu berasal dari Roh Kudus yang diam di dalammu. Oke. Karunia roh itu berasal dari Roh Kudus yang diam di dalammu, yang kau izinkan untuk beroperasi aktif di dalam dirimu, mempengaruhi jiwamu, pikiranmu, perasaanmu. Ya, ketika engkau membaca firman seperti ini membaca firman seperti ini, pikiranmu sepakat dengan ayat yang sedang kau baca, dan Roh Kudus di dalam dirimu menerangi hatimu dan berkata, Roh Kudus, aku mau punya karunia-karunia ini, seperti ayat 8. Aku mau punya karunia-karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Jadi perkataanku itu perkataan yang penuh hikmat Tuhan. Perkataanku bukan omong kosong. Aku tidak mau gosip lagi Tuhan. Aku tidak mau ngomong kosong Tuhan. Setiap perkataanku yang keluar itu adalah hikmat Tuhan. Aku mau Tuhan karunia itu. Caranya begitu saudara mintanya. Oke? Iya, Bu. Tuhan, aku mau Tuhan punya karunia berkata-kata dengan pengetahuan yang berasal daripadamu. Sehingga setiap kali aku mengeluarkan kata-kata itu berasal dari pengetahuan. Ayat 9. Berikan aku karunia iman Tuhan. Ada tuh ayatnya Tuhan di ayat 9. Nih, ini saya ngomong kayak gini, misalnya saudara itu ngomong dengan Roh Kudus gitu loh ya. Ngerti ya? Roh Kudus di dalam diriku, engkau memberikan karunia-karunia. Salah satunya adalah karunia iman. Berikan aku karunia iman Tuhan, sehingga ketika ada masalah apapun Tuhan, imanku sama dengan imanmu. Sama dengan imannya Kristus. Ya, firman Tuhan itu kan imannya Tuhan. Ketika engkau mempercayai setiap perkataan Tuhan, maka engkau punya imannya Tuhan. Berikan aku karunia imanmu Tuhan. Berikan kepadaku Tuhan karunia untuk menyembuhkan di dalam nama Yesus. Saudara tinggal berdoa, ayat ini jadi di dalam dirimu. Maka itu terjadi. Waktu engkau sudah mengusir roh-roh dunia. Tapi kalau masih ada roh cabul, roh dusta, iri hati, ya, engkau pelihara, roh najis, sundal, engkau masih pelihara. Kamu minta roh-roh ini yang dari Tuhan nggak bisa. Karena yang kudus tidak bisa nyampur dengan yang tidak kudus. Saudara paham? Paham, Bu. Paham? Ya. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, berikan aku karunia roh iman Tuhan. Ada suatu saat Tuhan itu takjub dengan iman seseorang. Ingat waktu itu ya, ada seorang perwira yang hambanya atau anaknya itu sakit keras, dan dia berkata, Tuhan, engkau nggak layak untuk ada tinggal di rumahku, aku nggak layak untuk menerima engkau terlalu mulia. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ya kan? Terus Tuhan kagum, Yesus kagum dengan iman perwira itu. Buatlah Tuhan kagum dengan imanmu. Saya percaya setiap kali Tuhan ngomong apa saja. Tidak ada perdebatan dan saya percaya Tuhan. Waktu saya percaya penuh, Tuhan kagum dengan iman saya. Buatlah Tuhan kagum dengan iman. Karunia iman. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia menyembuhkan. Tuhan, buatlah Tuhan penuhi aku dengan roh-Mu dan berikan aku karunia menyembuhkan sehingga ketika aku tumpang tangan pada orang sakit itu sembuh. Doa yang sesuai firman Tuhan akan dijawab, oke? 9-10.
Kepada yang seorang memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, Tuhan berikan aku kuasa untuk memberikan mujizat. Tuhan berikan aku karunia untuk bernubuat. Tuhan berikan aku karunia membedakan bermacam-macam roh. Tuhan berikan aku karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Tuhan berikan aku karunia menafsirkan bahasa roh. Saudara berdoa pada ayat itu. Kamu tinggal minta, maka engkau dikasih. Nah, bagaimana ceritanya kamu sudah tahu bahwa di dalam dirimu ada karunia menyembuhkan? Ketika ada temanmu yang sakit, saudara langsung praktek. Kalau percaya sama Yesus, aku tumpang tangan pada orang sakit sembuh. Markus 16 ayat 16 sampai 20. Aku mengusir setan-setan. Aku minum racun maut tidak mati. Aku berbahasa-bahasa yang baru. Tanda-tanda ini ada di dalam diriku. Saudara mulai praktek. Tumpang tangan pada orang sakit. Di kamarmu suka diganggu, ya toh ada yang ganggu waktu kamu lagi tidur atau bikin kamu nggak bisa tidur, kamu bisa mengusir roh-roh itu. Kamu percaya sama Yesus, maka mengusir setan, tanda-tandanya. Itu karunia-karunia tidak bisa bekerja dengan aktif jika engkau tidak praktek. Paham ya? Paham, Bu. Oke, dipraktekkan ya. Iya, Bu. Yang belum punya karunia bahasa roh, saudara harus punya karunia bahasa roh, karena itu rohmu berbicara kepada roh Tuhan. Engkau bisa bercakap-cakap dengan ketika engkau mengalami yang nama tekanan hidup, bahkan engkau sampai tidak bisa berdoa, kata-kata yang keluar itu adalah bahasa roh. Rohmu berbicara kepada roh Allah. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Roma 12 6 sampai 8. Roma 12 ayat 6 sampai 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia itu untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Amin. Oke, coba diulang dari ayat 6 tadi. Ini perhatikan ya. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lain, kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Karunia bernubuat adalah di dalam dirimu dipenuhi oleh roh Tuhan, dan tiba-tiba keluar perkataan-perkataan yang dari Tuhan, dan itu sifatnya membangun. Ya, ketika saya berdoa untuk seseorang, tiba-tiba Roh Kudus menggerakkan saya untuk berkata-kata yang membangun atas orang tersebut. Misalnya, di dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini, karena engkau taat dan setia kepada Tuhan Yesus, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Engkau tidak usah khawatir tentang apapun juga, sebab perkataan Tuhan itu ya dan amin. Burung saja dipelihara, apalagi engkau. Jangan takut, jangan khawatir. Bapa yang pelihara engkau, dia memegang engkau dengan tangan kanannya yang kuat. Nah, tiba-tiba keluar perkataan-perkataan itu isinya firman, dan itu isinya membangun. Namanya karunia nubuat. Sampai sini? Saudara masih kuat? Ya, sebentar lagi selesai. 7. Karunia untuk melayani. Jadi ada orang-orang yang melayani dengan tulus, ada orang yang melayani dengan manipulatif. Betul nggak? Iya, Bu. Yang dimau Tuhan adalah karunia melayani dengan tulus. Itu adalah karunia. Kalau saudara nggak diberi karunia, makanya ada karunia-karunia, ada orang-orang melayani dengan munafik. Ya toh? Munafik. Dia seolah-olah menjadi pelayan, tetapi kelakuannya seperti setan kalau di belakang mimbar, ya. Nah, ini engkau harus minta karunia untuk melayani. Karunia untuk mengajar.
Jadi kalau engkau diberi yang nama karunia untuk mengajar, orang itu dengar apa yang kau sampaikan itu gampang gitu loh. Itu karunia. Tapi ada orang ngajar tuh jelimet, muter-muter, nah berarti nggak dikasih karunia mengajar. Ya mungkin karena jelimet, karena yang harus dijelaskan itu memang panjang lebar dan dalam ya. Tetapi orang yang mendengarnya itu bisa menjadi sangat paham. Meskipun yang dijelaskan itu jelimet ya. Tapi karena dia punya karunia untuk mengajar, maka orang yang mendengarnya itu mudah menerimanya. 8. Jika karunia itu untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Itu semua karunia. Orang bisa menasihati itu karunia. Orang bisa membagi-bagikan sesuatu murah hati itu karunia. Orang bisa memimpin dengan baik itu karunia. Dan seorang pemimpin itu pasti rajin buahnya. Sebagai seorang pemimpin kalau dia nggak on time, ya malas-malasan delay terus, ya berarti dia bukan pemimpin yang baik. Ya, jadi ini semuanya adalah karunia-karunia. Ayat terakhir Kisah Para Rasul 4, Kisah Para Rasul 4. Berikanlah kami keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Kisah Para Rasul 4 ayat 29. Kisah Rasul 4 ayat 29. 29 dan 30. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Semua itu karunia. Semua itu bisa kau akses. Dan kalian butuh karunia-karunia itu. Karena ini adalah bekal yang diberikan Bapamu untuk engkau hidup di bumi ini. Kalau engkau masih membiarkan roh-roh dunia, maka engkau akan didrive untuk melakukan kehendak roh-roh dunia. Najis, jorok, porno, cabul, narkoba, curi, bunuh. Karena kamu membiarkan roh dunia. Tapi kalau engkau membiarkan roh dari Tuhan bekerja atasmu penuh, maka engkau akan mendapatkan karunia-karunia. Terserah saudara mau milih yang mana. Oke? Terserah saudara mau milih yang mana. Enggak ada yang namanya sebentar bisa membuat mujizat, sebentar kamu nipu orang. Sebentar kamu menyembuhkan orang, sebentar kamu maki-maki orang, enggak ada kayak gitu. Itu namanya munafik. Saudara diberkati hari ini? Amin, Bu. Pilihanmu. Engkau mau dipenuhi oleh roh Tuhan, kamu dipenuhi oleh karunia-karunia. Tapi kalau engkau membiarkan roh-roh dunia masih bercokol di dalam dirimu, engkau akan menghasilkan buah daging, dan kehidupan daging itu berarti engkau terpisah dari Tuhan. Kering, miskin, buta, telanjang, gagal, kutuk. Saya harap engkau sudah selesai dengan itu semua dan memilih hidup di dalam berkat. Hidup di dalam terkoneksi dengan Bapa di surga dan mengalami kebaikan Tuhan. Bangkit berdiri, saya akan berdoa supaya saudara dipenuhi dengan roh Tuhan saja. Kami bersyukur Bapa di surga buat siang hari ini. Dan hari ini aku berdoa untuk anak-anakmu yang ada di Kembang Kuning maupun di Kumbang. Dan juga yang ikut Zoom. Oh, para malaikat Tuhan, bergeraklah cepat di samping kiri kanan kami di dalam nama Yesus. Para malaikat Tuhan bekerja, bekerja dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus dicurahkan dalam nama Yesus. Hari ini kami memutuskan lepas dari roh-roh jahat. Kami lepas dari roh-roh dunia. Kami lepas dari roh-roh najis. Kami lepas dari roh sundal. Kami lepas dari roh-roh berhala. Di dalam nama Yesus, lepas semua. Dari roh kemarahan, dari roh narkoba, jorok, porno, cabul, semua lepas. Iri hati,
lepas. Sakit hati, lepas. Roh malas, delay, lepas dalam nama Yesus. Dan hari ini, Roh Kudus ambil alih atas hidup kami. Roh Kudus ambil alih atas hidup kami. Dan dalam nama Yesus, para malaikat Tuhan, bersihkan kami dari roh-roh jahat ini. Borgol-borgol dilepas, kesombonganmu, keangkuhanmu dihancurkan di dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus bekerjalah. Dan hari ini, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Terima Roh Kudus bekerja atas hidupmu. Roh Kudus penuh atasmu. Roh Kudus membakar hidupmu. Roh Kudus memenuhi hidupmu. Roh Kudus terima baptisan Roh Kudus. Terima karunia-karunia bernubuat. Terima karunia-karunia mengajar. Terima karunia-karunia untuk membedakan roh. Terima karunia-karunia untuk bernubuat di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau diperlengkapi oleh Bapa di surga dengan karunia-karunia. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Dan hidupmu mendapat jaminan yang dari Bapa sendiri. Bapak, kami mengucap syukur untuk anak-anakmu ini. Meteraikan mereka menjadi milikmu. Dan aku serahkan mereka dalam genggaman tanganmu selama-lamanya mereka menjadi milikmu. Di dalam nama Yesus. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Pada siapa ku harus takut? Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati bait kudusnya, lindungi ku dalam pondoknya. Saat bahaya menghampiriku, di kemahnya Dia sembunyikanku, angkatan tegakkanku, mengatasi musuhku. Tuhan adalah benteng di dalam hidupku. Pada siapa aku harus gentar? Satu hal telah ku pinta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati bait kudusnya, lindungi ku dalam pondoknya. Saat bahaya
kemahnya dia sembunyi.